Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pertemuan kita. Ini perkuliahan minggu keempat. Ya, kita akan bahas tentang PD eksak dan non-eksak. Yang pertama ini PD eksak, di mana bentuk umumnya mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Ya, nanti bedanya itu di m dan n dengan yang homogen yang kemarin. Ya. Nah, PD eksak mempunyai solusi yang mana solusinya berupa fungsi f. Nah, fungsi f ini terdiri dari variabel x dan y. Jadi di dalam fungsi penyelesaian itu terdapat dua variabel sekaligus x dan y. Sama dengan c. Di sini saya tandai sebagai c1 karena nanti dari hasil pengintegralan ini akan dihasilkan c2. Jadi ada dua c sekaligus. Nanti kita akan gabungkan ya c1 dengan c2. Baik, pada PD eksak, karena solusinya berupa fungsi f, x, y sama dengan c, maka nilai m dan n ini tentunya berasal dari fungsi asalnya, di mana m ini merupakan penurunan fungsi f terhadap x, variabel x. Sementara n ini dihasilkan dari penurunan fungsi asal f terhadap y. Nah, di sini saya gunakan lambang do ya, karena ini ada dua variabel sekaligus. Jadi harus menggunakan tanda do ya. Sehingga bentuk umumnya kalau kita tulis lagi atau ditulis ulang lagi, dia akan menjadi nilai m-nya do f per do x dikali dx ditambah do f per do y kali dy sama dengan 0. Nah, sini kita tulis sesuai dengan nilai yang masing-masing dy dengan dy. Nilai m-nya kita ganti sebagai do f per do y ini juga. Ya, jadi inilah bentuk umum dari PD eksak, di mana nilai m-nya setara dengan do f per do x, sedangkan nilai n-nya setara dengan do f per do y. Nah, f inilah yang akan kita cari. Berapakah nilai f atau fungsi f yang bersesuaian dengan PD yang diberi. Ya. Kemudian, sebelum kita melakukan penyelesaian atau langkah penyelesaian PD eksak, terlebih dahulu kita harus menentukan PD yang diberi itu PD eksakkah atau bukan gitu. Nah, cara mengecek PD eksak atau bukan, kita gunakan penurunan do m per do y itu harus sama dengan do n per do x. Jadi kebalikan ya, m terhadap y, ini turunkan terhadap y, sedangkan n harus terhadap x. Jadi kebalikan gitu. Ini cara mengecek dia PD eksak atau bukan gitu. Bisa dikatakan ini sebagai langkah pertama atau langkah 1. Jika dia PD eksak, maka boleh kita lanjut ke langkah kedua, turunan do f per do x. Dari sini kita akan melakukan integral pertama, ya, integral pertama terhadap x. Selanjutnya baru terakhir langkah ketiga. Dari sini kita akan melakukan pengintegralan terhadap y. Ya, jadi ada dua kali pengintegralan x dan y, karena solusinya dalam x dan y, jadi harus dua kali gitu. Makanya c juga harus ada dua, c1 dan c2. Baik, kita akan lihat contoh soal. Yang pertama diberi adalah 3x kuadrat ditambah y cos x dx tambah sin x kurang 4y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, kamu pilih dulu mana m dan mana n. Kita bikin ya, kita cek dulu dia PD eksak atau bukan gitu. Saya tulis lagi di sini, ambil m selalu bagian depan ini ya. 3x kuadrat ditambah y cos x. Kemudian n itu bagian ini ya. Ini n. Kita tulis di sini, ambil n-nya. Sin x kurang 4y pangkat 3. Oke, kita cek dulu di sampingnya masing-masing. Katanya di sini do m harus per kebalikannya dy ya. Do y sama dengan kamu turunkan m terhadap variabel y saja. Oke, di sini kita lihat ini nggak ada y, berarti turunannya ya 0 terhadap y. Sedangkan ini ada y cos x. Kalau ada y dengan cos x dan dia diminta diturunkan terhadap y,
maka yang ada X ini konstan. X-nya konstan, kita fokus ke Y-nya saja. Y-nya pangkat 1, maka turunan Y adalah 1. Jadi sisanya adalah 1 dikali cos X. Jadi turunannya adalah 1 dikali cos X sama dengan cos X. Ya. Sini cos X-nya, variabel X harus konstan. Jadi dia tetap ada gitu, dikalikan dengan turunan Y-nya. Nah, yang kedua, N sama dengan sin X kurang 4Y pangkat 3. Di sini rumusnya tadi dn terhadap do x, do n per do x. Turunkan yang ada variabel x-nya saja. Di sini y-nya berdiri sendiri, nggak ada x, maka turunan terhadap x jelas dia 0, jadi abaikan saja. Kita fokus ke sin. Turunan sin ya cos ya, di cos x. Nah, karena ini sama, itu artinya dia PD X eksak. Jadi kita boleh menggunakan cara penyelesaian eksak. Lanjut ke langkah nomor 2. Dari sini katanya do F per do X. Itu nilainya sama dengan M. Ya. Do F per do X itu nilainya sama dengan M. M-nya kan sudah diketahui dari soal. Ya, kita tulis do F. Langkah kedua, do F per do X itu sama dengan M. F kita belum ketahui berapa nilainya, sedangkan M sudah ada dari soal, ya masukkan saja, substitusi. Do F per do X sama dengan M-nya tadi yang mana ini ya. Kita tulis lagi 3X kuadrat ditambah Y cos X. Kita kan ingin mencari F, ya kali silangkan aja do X-nya ini ke atas gitu, dengan fungsi ini. Jadi sisanya do F sama dengan 3X kuadrat ditambah Y cos X pakai kurung kali do X. Ya, kali silang aja. Nah, do F ini kan artinya turunan F. Turunan F. Maka untuk mendapatkan F-nya saja bagaimana? Lawan turunan itu kan integral. Berarti sebelah kanannya harus diintegralkan untuk mendapatkan fungsi F, untuk menghilangkan D ini. Untuk menghilangkan diferensial kita integralkan bagian kanan. 3X kuadrat tambah Y cos X diintegralkan terhadap X. Ini adalah fungsi F. Kita akan dapat fungsi F dalam variabel X. Ini ada 3X kuadrat, maka kalau diintegralkan terhadap X, hasilnya menjadi pangkatnya bertambah 1. 2 tambah 1, 3, berarti 3 ini konstan tetap ditulis. Sepertiga X pangkat 3 ditambah Y cos X. Sini cos X ada X. Integral cos sin ya. Jadi Y-nya konstan kali sin X. Tambah. Nah, di sini jangan tambah C dulu karena prosesnya belum selesai. Ini baru satu kali integral terhadap X. Itu artinya ada integral lanjutan dalam fungsi Y. Ya, kita katakan itu dalam mu Y. Ya. Jadi dia ada dua variabel sekaligus, ada pengintegralan terhadap X dan integral terhadap Y. Ini langkah kedua nanti. Tapi saya lambangkan dulu M atau mu Y. Kita belum tahu berapa fungsinya gitu. Ini bisa dibagi 3 bagi 3 habis, jadi fungsi F-nya menjadi X pangkat 3 ditambah Y sin X ditambah mu Y. Oke, ini langkah pertama sudah langkah kedua ya. Langkah kedua sudah siap. Ini langkah 1 tadi saya tandai sebagai langkah 1. Selanjutnya adalah langkah ke-3. Langkah ketiga yang ini. Do F per do Y itu nilainya sama dengan N. F kita sudah dapat walaupun baru setengahnya. Kita cari selesaiannya di sini. Do F per do Y itu kan sama dengan N. Ya. Tadi F sudah dapat separuh dari sini. Maka kita turunkan saja F-nya terhadap Y. Langsung dari hasil yang pertama ini kita turunkan terhadap variabel Y. Ya, kita lihat ini X nggak ada Y-nya, jadi turunan terhadap Y-nya kosong atau 0. Sedangkan ini Y sin X, turunannya berapa terhadap Y?
Y-nya pangkat 1, berarti turunannya 1. Sisanya 1 kali sin. Jadi sin X. Kita tulis sini, turunan F terhadap Y, sin X, ditambah, masih ada lanjutannya ini, mu Y, atau fungsi dalam variabel Y. Kalau diturunkan, kita tulis saja mu aksen Y. Nah, mengapa ada ditulis seperti ini? Karena kita nggak tahu fungsinya, isinya seperti apa. Tapi yang jelas dia dalam variabel Y. Kalau diturunkan, ya kita tulis saja turunan pertama terhadap Y atau mu aksen Y. Nah, sama dengannya apa? Katanya sama dengan N. N kan sudah ada di soal. Ya udah, kita substitusikan saja nilai N-nya ini. Sin X kurang 4Y pangkat 3. Tulis di sini. Sin X kurang 4Y pangkat 3. Jelas ya? Sebelah kiri ada sin X, sebelah kanan juga ada sin X. Kalau dipindah ruaskan, pasti salah satunya bernilai negatif. Atau kita coret aja, karena dikurangkan juga 0. Sehingga mu aksen Y-nya menjadi sisanya negatif 4Y pangkat 3. Oke, kita ingin mu Y itu berapa? Mu Y-nya saja. Jadi mu Y sama dengan integral dari sisi yang sebelah kanannya, yaitu negatif 4Y pangkat 3 dy. Berapa integralnya itu? Y-nya pangkat 3. Ditambah 1, pangkatnya jadi 4. Jadi negatif 4-nya ini sudah ada konstan, kali integralnya adalah 1/4 Y pangkat 4. Ya, prosesnya sudah habis ya, ini sudah langkah ketiga, baru boleh kita tambahkan C. Karena ini ada C1, maka di sini harus C2. Kita tandai aja C2. 4 dengan 4 habis, jadi sisanya adalah negatif Y pangkat 4 ditambah C2. Ini nilai dari mu Y. Ya. Jadi sudah 2 pengintegralan, maka solusinya sudah selesai, sudah hampir selesai. Kita tulis fxy sama dengan C1 tadi kan. Masukkan nilai fxy. Sudah 2 kali integralan. Kita ambil f yang pertama, ini separuh dari integral terhadap x. Jadi kita tulis fxy adalah x pangkat 3 ditambah y sin x. Ini sudah selesai, ini integral pertama tadi. Mu y-nya berapa? Nah, mu y yang kita ambil dari sini. Kurang y pangkat 4 ditambah C2 sama dengan C1. Kita selesaikan dulu. X pangkat 3 ditambah y sin x kurang y pangkat 4 ditambah C2 pindah ruas kurang C1 sama dengan 0. Oke, kita gabungkan aja. C ini kan konstanta, sembarang konstanta. Dikurang atau ditambah atau dikali dibagi pun dia akan menghasilkan suatu konstanta baru lagi. Jadi kita singkat aja penulisannya sebagai C. Ya. X pangkat 3 ditambah Y sin X dikurang Y pangkat 4 ditambah C. Sama dengan 0. Ini tambah keterangannya dengan C2 kurang C1 itu sama dengan C. Oke. Demikianlah contoh soal untuk PD eksak. Lebih kurang seperti ini ya. Nanti catatannya saya akan share di forum. Bisa kamu lihat. Oke.